Alhamdulillahi wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan amal ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan masalah iktikaf di bulan Ramadan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ada uswah hasanah bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi kalian yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi kalian yang mengharapkan yakni kebahagiaan nanti di hari akhir. Ada salah seorang ahli tafsir atau seorang mufassir yakni Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim ketika mengomentari atau menafsirkan ayat ini. Hadhil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini, aslun kabirun, merupakan landasan pokok terbesar fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam yakni mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mencontoh teladan beliau, di dalam mengikuti yakni ajaran beliau, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam perkataan beliau, di dalam perbuatan beliau maupun di dalam yakni keadaan-keadaan beliau dimanapun beliau berada dan bagaimanapun itu. Ada salah seorang ulama menyebutkan hubbul Quran, bukti cinta pada Allah itu adalah dengan mencintai Al-Quran. Wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-amalu bi sunnatihi, dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya atau mengikuti teladan-teladannya. Di bulan Ramadan ini bentar lagi kita akan bertemu dengan yakni Lailatul Qadar, insyaallah, di mana Lailatul Qadar itu nanti akan dapat kita rasakan di salah satu di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan karena di sana ada Lailatul Qadar, maka di sana ada syariat yakni i'tikaf. Bahkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini teladan dari beliau, ajaran dari beliau berupa i'tikaf ini banyak yang sudah dilalaikan oleh kaum muslimin, walaupun masih ada beberapa orang, bahkan juga cukup banyak sebenarnya sih, yang mencoba untuk merealisasikan daripada ajaran beliau atau teladan beliau ini. Ada salah seorang ulama yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Beliau katakan sangat menghirangkan umat Islam yang meninggalkan sunnah daripada iktikaf ini. Padahal selama di Madinah, beliau Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan daripada ibadah iktikaf ini sampai beliau wafat. Dan hal ini nggak bisa kita nafikan karena memang Rasulullah Muhammad SAW sendiri disebutkan dalam sebuah riwayat ya, dari Imam Al-Bukhari dari sahabiah Aisyah, anna Nabiya SAW kana ya'takifu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW beliau beriktikaf. Kapan itu? Yani al-ashra al-awakhirah, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Dan sebenarnya iktikaf itu apa itu ya? Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, iktikaf adalah berdiam diri untuk beribadah di masjid atau di mushola dalam waktu tertentu. Kalau di bulan Ramadan yakni di 10 hari terakhir.
Dan kalau kita memahami terkait dengan hikmah daripada i'tikaf itu sendiri, maka pastinya kita yang menginginkan keridhaan dari Allah, kita yang menginginkan supaya kita diselamatkan dari fitnah kubur maupun fitnah neraka jahanam nanti di hari akhir, maka kita pasti akan ada motivasi besar, akan ada usaha untuk mengikuti yakni sunnah i'tikaf ini di 10 hari terakhir. Apa itu hikmahnya? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat menyampaikan terkait dengan hikmah-hikmah ini. Nah, kita simpulkan saja. Yang pertama adalah hikmah daripada sunnah i'tikaf ini adalah sebagai ajang bagi kita untuk menempa keimanan kita. Bagi mereka yang sebelum bulan Ramadan itu masih bergelimangan yakni kemaksiatan, masih berada dalam jurang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai ajang baginya untuk hijrah, untuk taubatan nasuha. Bagi mereka atau bagi kita yang kemarin-kemarin itu masih memiliki hati yang sakit, terkadang kita bisa menjalankan sholat berjamaah dengan tepat waktu, terkadang kita ulur-ulur, terkadang kita masih suka bermaksiat itu, tetapi kadang kita juga bisa menahan diri untuk melakukan maksiat tersebut. Maka ini sebagai ajang bagi kita untuk memperbaiki diri kita, menjadi manusia yang lebih istiqomah dalam keimanan maupun dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai ajang bagi kita untuk bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Karena kita tahu ketika kita beriktikaf ada banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita maksimalkan di sana. Dan hal itu akan bisa kita rasakan kelezatan beribadahnya ketika kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Selain daripada sebagai ajang untuk menempa keimanan, ya, maka i'tikaf ini membawa hikmah yang cukup besar bagi kita, yakni insya Allah kita bisa mendapatkan yakni malam Lailatul Qadar. Kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar itu fil witri minal ashri al-awakhiri min Ramadan, yakni pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Secara otomatis ketika kita ikut i'tikaf dan kita melewati yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut dalam i'tikaf itu, maka insya Allah kalau kita maksimal ibadahnya khususnya di malam hari, kita akan mendapatkan yakni kebahagiaan Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita yang lembut, hati kita yang sehat, sehingga kita bisa secara lapang untuk bisa mengikuti daripada sunnah Rasulullah ini berupa yakni i'tikaf. Sangat berat sekali ayoul ikhwah ketika kita masih terbuai dengan keduniaan. Karena hakikatnya i'tikaf itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita itu merasa bosan ketika kita harus beribadah itu, kita adanya cuma baca Quran, adanya cuma zikir, doa. Otomatis bagi mereka yang merasa masih ada berat di dunia, maka secara otomatis kita berpikir ini membosankan, ini menjenuhkan dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah ayoul ikhwah rahimakumullah, kita harus sadar bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal harganya. Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, ala inna sil'atallahil ghaliyah, sekali-kali tidak bahwasanya sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan barang dagangan Allah yang mahal itu tidak lain dan tidak bukan adalah jannah. Sekiranya kita memang betul-betul tidak mampu untuk mengikuti i'tikaf sepanjang hari atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan dari pagi sampai pagi kembali, maka setidaknya kita ambil bagian di malam harinya sebagai bentuk bahwasanya kita itu menginginkan pahala yang terbaik dari Allah dan kita menginginkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki husnul khatimah dengan yakni sunnah-sunnah tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.